Oke, selamat pagi para mahasiswa ya, yang kita saat ini sudah sampai ke pertemuan 13 atau menganggap 13 ya, dan kemudian minggu depan adalah pertemuan terakhir ya. Nah, jadi saya harapkan kalian hadir ya tepat waktu dan kemudian menyimak karena soal-soal yang pada ujian akhir semester nanti yaitu akan lebih banyak dari pertemuan yang ke-8 sampai ke-14 ini ya. Jadi lebih banyak dari sana. Saya berharap sih pertemuan yang 1 sampai ke-7 saya tidak akan ambil soalnya, tapi saya akan lebih banyak dari 8 sampai 14 ya. Jadi kalian coba simak dengan baik-baik ya terkait dengan apa yang saya akan coba sampaikan, dan kemudian kalian juga harap hadir seluruhnya ya, jangan sampai kurang absensi kalian, karena kalau katakanlah kalian tidak bisa ikut ujian akhir, maka kalian otomatis nilainya tidak akan lulus ya, tidak akan lulus. Karena kenapa? Karena nilai UAS dan UTS itu sangat tinggi ya. Salah satu aja kalian tidak bisa ikuti, kalian akan tidak bisa lulus ya. Jadi absensi wajib kalian ikuti ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, kalian sudah lihat ya presentasi yang saya sampaikan. Saya akan mulai. Kita hari ini tanggal 8 Juli 2022, pertemuan ke-13 untuk materi keagenan dan kepilangan asuransi. Dan kemudian subtopiknya ataupun topik pada hari ini, pertemuan ke-13 adalah underwriting in insurance broker ya. Oke. Nah, jadi sebelum saya mulai kepada bahannya, saya akan coba sampaikan. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, mengapa broker melakukan proses underwriting ya, dan kemudian bagaimana broker melakukannya, dan apa saja sih yang di underwrite. Jadi begini, seorang broker bukanlah cuman sekadar seorang pemasar yang ulung ya. Broker memang pemasar yang ulung ya, mereka mampu dalam tanda petik ya memberikan edukasi, memberikan apa ya, suatu pemahaman, suatu keyakinan bagi para calon konsumen terkait dengan fungsi pialang dan kemudian mengenai kebutuhan mereka akan asuransi ya. Nah, sehingga selain sebagai seorang pemasar yang ulung, broker pun juga harus mampu melakukan underwriting yang baik. Kenapa? Karena dengan dia melakukan underwriting yang baik ya, tentunya banyak manfaat yang diperoleh, karena broker bukan cuma sekedar mengambil data dari nasabah kemudian disampaikan kepada perusahaan asuransi. Tidak seperti itu ya. Jadi broker akan melihat data tersebut, mencari informasi sedalam-dalamnya, nanti kita akan coba lihat ya. Kemudian setelah itu menganalisa, memverifikasi dan segala macam. Setelah itu melakukan apa ya? Melakukan pematangan data, kemudian setelah sudah matang baru disampaikan kepada perusahaan asuransi. Jadi fungsi broker bukan cuma sekedar kantor pos ngambil data ngasih ke perusahaan asuransi ataupun sebagai underwriter. Jadi seorang broker harus mampu melakukan underwriting. Nah, apakah peran broker tersebut terkait dengan underwriting ini sama dengan underwriting yang dilakukan oleh perusahaan asuransi? Menurut saya kurang lebih serupa ya. Sehingga broker membantu meringankan pekerjaannya underwriter yang ada dalam perusahaan asuransi itu. Ya, jadi ada tadi intro, kemudian mengapa dan apa dan bagaimana ya. Kita akan coba masuk satu ya. Oke. Nah, kalau katakan misalnya kita lihat ya, underwriter yang ada dalam perusahaan asuransi itu mereka berfungsi menganalisa data yang mereka peroleh baik itu langsung dari nasabah ataupun lewat agen ataupun broker, menganalisa data tersebut, kemudian mencocokkan dengan kapasitas ataupun kemampuan ataupun kebijakan penutupan asuransi yang ada dalam perusahaan tersebut. Apakah risiko ini kita boleh terima atau tidak? Kalau katakanlah misal tidak boleh kita terima, mengapa? Ya, apakah katakanlah ada jalan keluar, kita
lakukan fakultatif atau tidak, atau sama sekali kita reject, ya, atau kita terima tapi dengan berbagai macam kondisi yang dimodifikasi dan kemudian dengan harga yang relatif lebih mahal dan adanya berbagai macam warranty. Jadi intinya underwriter tersebut berfungsi untuk mencocokkan ya risiko yang akan diterima dengan kebijakan ataupun kemampuan daripada perusahaan asuransi itu sendiri, ya, dan tetap menentukan harga premi yang pantas. Jadi itu mengalign daripada data yang dari luar sama kemauan daripada perusahaan asuransi. Itu yang dilakukan oleh underwriter ya dari perusahaan asuransi. Jadi underwriter yang berada dalam perusahaan asuransi. Sedangkan kalau katakanlah yang dilakukan oleh insurance broker, ya, jadi saya akan coba sampaikan dulu. Kita melakukan edukasi, kemudian melakukan pemasaran, melakukan penyampaian mengupgrade mereka punya kemampuan pemahaman, ya, kemudian segala macam. Jadi broker itu pekerjaannya meliputi semua, ya, termasuk underwriting, tapi tentunya untuk kepentingan si klien, ya, tentunya untuk kepentingan klien atau untuk tanggung. Nah, kemudian insurance broker underwriting. Jadi underwriting yang dilakukan oleh pialang asuransi. Ya, apa? Jadi tadi kembali lagi bahwasannya kenapa perusahaan pialang asuransi ataupun pialang asuransi melakukan underwriting? Karena kembali lagi broker bukan cuma pemasar semata, bukan cuma mengambil data kemudian menyampaikan, bukan orang kantor pos, tetapi broker harus memastikan risiko yang mereka terima ya itu bisa dapat diterima oleh perusahaan asuransi dan kemudian bisa memahami lebih baik. Nanti kita akan coba lebih lihat ke dalamnya. Jadi itu fungsi broker yang melakukan underwriting. Jadi broker memang harus memahami proses underwriting seperti yang dilakukan oleh underwriter di perusahaan asuransi. Nah, tentunya seorang pialang asuransi dituntut mampu melakukan survei risiko. Jadi memang tugas pialang asuransi itu tidak mudah, ya, tidak seperti fungsi-fungsi lain yang ada dalam perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi lainnya, ya. Jadi pialang dituntut mampu melakukan survei risiko dan proses underwriting seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Jadi selain pemasaran, ya ini saat ini fungsinya adalah fungsi underwriting. Dan kemudian juga broker karena dia berada di pasar, dia tentunya apa? Akan memahami perusahaan-perusahaan asuransi yang mereka adakan kerjasama, katakanlah perusahaan asuransi ABC, kemudian perusahaan DF, itu mereka tuh apa mereka punya kemampuan, apa yang mereka sukai, risiko apa yang mereka tidak mau, dan kemudian bagaimana term and conditionnya, bagaimana mereka punya kapasitas, ya, sehingga broker tidak akan menghubungi perusahaan asuransi yang tidak punya kapasitas ataupun tidak menyukai jenis risiko tertentu, ya. Jadi broker tahu ya bahwasannya untuk jenis risiko ini perusahaan asuransi ABC 2345 itu bisa, sementara yang lain tidak bisa. Jadi perusahaan broker harus tahu karakteristik dari masing-masing perusahaan asuransi, apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai, dan bagaimana mereka informasi apa saja yang mereka inginkan, ya, untuk diketahui, ya, sehingga broker harus memahami apa yang diinginkan oleh underwriter dari perusahaan asuransi. Nah, tujuan utamanya apa sih? Dan mengapa broker melakukan proses underwriting seperti yang dilakukan oleh underwriter pada perusahaan asuransi? Tentunya, ya, broker tujuannya tidak lebih adalah untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan penutupan asuransi, ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen ataupun tertanggung. Ya, itu yang tujuan utamanya adalah apa? Supaya mereka mempercepat. Jadi tidak lagi jadi semua data yang diterima oleh broker dan kemudian yang ditanyakan kepada nasabah setelah melakukan survei segala macam itu disadurkan, disampaikan dalam bentuk laporan survei dan segala macam itu sedemikian rupa supaya perusahaan asuransi atau underwriter yang ada dalam perusahaan asuransi tersebut menerimanya dan kemudian langsung memahami jenis risiko yang dia terima, kemudian dia melihat semua informasi yang ada dan kemudian dia tahu yang memberikan siapa, si Freddy dari broker mana, ABC, kan itu ya. Otomatis dia sudah tahu risiko yang katakanlah saya sampaikan pada mereka adalah risiko yang baik dan kemudian sudah tersadur dengan baik dan kemudian mereka tinggal memberikan konfirmasi. Jadi mereka belajarnya ataupun memeriksa tersebut
tidak lama. Jadi mereka langsung tanda tangan, confirm, maka ambil berapa persen saham mereka, kemudian dengan kondisi mungkin ada beberapa tambahan ataupun pengurangan gitu loh. Jadi tujuan utamanya mempercepat dan memudahkan pekerjaan daripada pialang asuransi dalam hal penutupan asuransi. Kemudian juga tujuannya apa? Supaya juga memang pada waktu katakanlah kita melakukan underwriting ya, pialang asuransi harus memahami jenis dan kualitas risiko daripada calon tertanggung. Jangan sampai katakanlah broker tidak tahu risiko apa yang dia terima atau yang dia sampaikan kepada perusahaan asuransi. Dia harus tahu. Jadi sebelum perusahaan asuransi diberitahu, dia harus tahu terlebih dahulu. Oh, si nasabah ini, pabrik ini melakukan proses apa, memakai bahan baku apa, kemudian bagaimana melakukan proses tersebut dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir. Ini semua mesti tahu ya. Kemudian berapa konstruksinya, bagaimana, lokasi di mana, kemudian apa saja yang ada di sekelilingnya, dan bagaimana mereka punya fire protection, semuanya harus tahu ya, sehingga pialang asuransi memahami kebutuhan ya. Jadi setelah mereka tahu ya, pialang asuransi tahu segala macam, mereka memahami kebutuhan perlindungan risikonya adalah risiko kebakaran, misalnya risiko banjir, risiko huru hara dan segala macam ya. Kalau katakan misalnya ternyata di Kalimantan pabriknya, otomatis apa? Karena di sana tidak ada gempa bumi, tidak ada jalur tektonik, maka pialang asuransi tidak akan menyampaikan atau tidak akan menawarkan dia punya jaminan gempa bumi ya. Intinya apa? Mereka pialang asuransi akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tertanggung ya. Tentunya setelah memahami dan melakukan verifikasi. Nah, setelah memahami kemudian jenis kualitas risiko segala macam dan kemudian memahami kebutuhan, sehingga broker atau pialang bisa mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Jadi bisa saja mereka butuh jenis risiko, ada 10 jenis risiko yang dibutuhkan. Tetapi kemudian karena dia punya kemampuan keuangan masih sangat terbatas, maka apa? Cukuplah untuk jenis-jenis risiko yang utama, prioritas yang mereka beli. Ya, ini yang dibutuhkan. Mungkin 4 risiko yang utama yang kita tawarkan. Yang sementara ini kita pending dulu. Kenapa? Karena kemampuan keuangannya mereka terbatas. Nah, ini yang katakanlah apa? Kita coba sampaikan. Jadi kita bukan cuma sekedar jualan semuanya, kita harus menyampaikan, menawarkan perlindungan risiko sesuai dengan apa? Kebutuhan daripada nasabah dan kondisi keuangan dari nasabah. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita desain ini, program ini kita tawarkan pada siapa? Kepada perusahaan asuransi beserta apa? Semua dokumen-dokumen terkait dengan risiko, laporan survei, foto-foto, ya, kemudian dokumen perusahaan tersebut, disampaikan kepada siapa? Kepada si perusahaan asuransi, sehingga apa? Akhirnya perusahaan asuransi lebih mudah memahami ya, dengan apa? Dengan melihat gambar, foto-foto, dengan laporan survei dan segala macam, mereka sudah memahami dan kemudian mereka bisa apa? Langsung memutuskan untuk menerima atau tidak ya. Jadi apa? Mempercepat dan mempermudah pekerjaan penutupan asuransi ya. Jadi broker harus mampu melakukan proses underwriting. Nah, oke. Apa yang broker lakukan? Apa yang broker lakukan pada saat mencari informasi terkait dengan risiko yang dihadapi oleh si konsumen ya, apa saja? Nah, ada beberapa hal ya, tetapi yang utama adalah yang pialang asuransi lakukan adalah melakukan apa? Melakukan underwriting terkait dengan subjek. Subjeknya siapa? Si tertanggungnya itu sendiri, perusahaan itu sendiri misalnya, ya. Sementara objeknya adalah apa? Objek risikonya, katakanlah pabrik atau mungkin mobil atau mungkin katakanlah gedung hotel ataupun gedung perkantoran ataupun rumah tinggal, ya. Jadi yang dilakukan analisanya adalah dua hal, subjek dan objek, ya. Nah, kita akan coba lihat ke dalam lagi apa saja terkait dengan subjek dan objeknya. Nah, ada 3 hal. Ini yang saya coba ringkas buat teman-teman semua, buat kalian semua ya. Dan saya belum menemukan terkait dengan ini, risk, economic, and knowledge profiling daripada si konsumen ataupun calon tertanggung ini ya. Karena selama ini yang kita ketahui bahwasannya kita melakukan analisa risiko ya hanya berdasarkan risk profiling, padahal
sebelum katakanlah kita menawarkan sesuatu jenis polis ataupun program asuransi, kita harus mengetahui secara luas, secara menyeluruh, bukan cuma hanya satu sisi, risk profiling, tetapi lebih lengkapnya risk economic and knowledge profiling, atau saya singkat REK profiling. Ya, jadi ini suatu hal yang baru yang mungkin kalian bisa pahami lebih dahulu supaya kalian tidak keliru dalam melakukan tugas-tugas kalian pada waktu kalian menjadi underwriter, menjadi pemasar, menjadi agen asuransi, menjadi broker, atau apapun terkait dengan know your customer. Nah, kita akan mulai ya. Oke, risk. Apa saja sih risk? Ya, tentunya kita harus melihat, ini tadi kan mengenai subjek ya, risiko dirinya, ya, risiko diri, risiko harta, dan risiko tanggung jawab hukum. Jadi ada tiga jenis risiko yang dihadapi oleh seseorang, sebuah keluarga, ataupun sebuah perusahaan. Ada tiga jenis risiko. Risiko diri, risiko harta, dan risiko tanggung jawab hukum. Ya, jadi risiko diri apa yang saya coba sampaikan? Risiko dirinya adalah risiko kematian, risiko kecelakaan, risiko sakit. Ya, itu risiko diri. Ya, itu. Kemudian risiko harta, dia punya harta apa saja. Katakanlah dia punya rumah tinggal, dia punya mobil, dia punya kantor, atau dia punya pabrik. Nah, ini risiko harta. Dia punya kendaraan ataupun alat berat. Ini risiko harta. Kan itu bernilai. Kalau musnah, tentunya untuk membeli kembali atau membangun kembali membutuhkan duit ataupun dana yang besar, sehingga harus diproteksi risiko harta, properti, harta benda. Yang terakhir adalah risiko tanggung jawab hukum. Ya, seseorang dalam mengemudikan mobil atau dalam melakukan profesinya atau bahkan tinggal di rumah, ya, ataupun di kantornya dia rentan dengan tuntutan hukum, ya. Bila mana katakanlah misalnya dia mengendarai mobil, kemudian di tengah jalan dia dia kurang sigap, dia menabrak mobil orang lain. Nah, dia dituntut oleh pihak ketiga tersebut untuk mengganti kerusakan mobil yang tertabrak tersebut. Itu tanggung jawab hukum. Atau katakanlah misalnya seseorang pengacara atau seorang dokter dalam melakukan profesinya, dia melakukan kekeliruan dalam nasihat, ya, dan kemudian atau melakukan malpraktek, ya, dia keliru dalam prosedur-prosedur operasi dan segala macam. Ini sering terjadi, ya. Bahkan konsultan keuangan ataupun arsitek ataupun broker, ya, pengacara itu juga rentan, ya, rentan dengan tanggung jawab hukum profesi, ya, bila mana mereka keliru dalam melakukan profesinya, menjalankan profesinya, sehingga apa? Menimbulkan kerugian kepada klien yang meminta jasanya. Ya, jadi tiga jenis risiko diri, risiko harta benda, dan risiko tanggung jawab hukum. Itu yang dihadapi oleh setiap keluarga, pribadi maupun perusahaan. Oke, itu jenis risiko. Sehingga apa? Kita mesti lihat. Nah, risiko tersebut kita akan coba lihat ya. Bagaimana kita coba lihat? Oke, dia katakanlah kepala keluarga. Dia apakah dia sendiri atau dia seorang ayah ataupun seorang suami ataupun apakah kepala keluarga? Kalau katakanlah dia seorang jomblo, tentunya ya berarti hanya dirinya saja. Tapi kalau dia kepala keluarga, dia punya istri atau pasangan hidup dan dia punya anak-anak. Sehingga apa? Resiko dirinya apa? Bertambah. Artinya apa? Dia tidak cukup mengasuransikan dirinya saja. Dia harus apa? Mengasuransikan istrinya atau pasangannya dan anak-anaknya. Untuk apa? Asuransi kesehatan, asuransi jiwa mungkin, dan asuransi apa? Asuransi kecelakaan diri. Ya, jadi resiko diri tersebut bergantung kepada dia sendiri atau sudah berkeluarga. Nah, itu kalau keluarga. Kalau di dalam perusahaan, kan tentunya apa? Dalam perusahaan tersebut, dia bukan cuma sendiri saja, pasti dia sebagai direksi ataupun pemilik, dia punya karyawan dan punya manajer dan segala macam. Dia apa? Otomatis apa? Mesti diasuransikan. Nah, saat ini kita sudah punya apa? Sudah punya BPJS, ya, sehingga banyak perusahaan karena wajib, sehingga banyak perusahaan-perusahaan tersebut mereka mengasuransikan, mengikutsertakan karyawannya dengan program BPJS, ya. Dan ada juga beberapa perusahaan, ya, yang selain BPJS dia mengikutsertakan dalam asuransi swasta ataupun komersial. Ya, untuk apa? Untuk kenyamanan ataupun kesejahteraan karyawannya mereka. Jadi ini resiko diri, ya. Nah, kemudian resiko dirinya pun juga akan kita lihat, ya, mengenai pekerjaannya dia. Pekerjaan dia sebagai apa? Sebagai supir atau sebagai mekanik atau sebagai direktur atau sebagai apa? Ya.
dia pekerjaan apa? Kerjaan di kantor atau di lapangan, di offshore, dikatakan di minyak ataupun tambang ataupun pelaut ataupun sebagai pilot, ya. Itu mesti ketahuan, mesti apa kita mesti pahami apa pekerjaan dia. Tentunya ini terkait dengan apa? Terkait dengan suku premi untuk asuransi kecelakaan diri dan kadang-kadang juga terkait juga dengan asuransi jiwanya, ya. Apakah dia merokok atau tidak? Ini asuransi jiwa. Nah, jabatannya apa? Oke, di jabatan dia sebagai manajer. Oke, sebagai manajer berarti apa? Dia punya gaji cukup lumayan. Berarti apa? Dia punya biaya hidup lumayan tinggi dan jenis asuransi jiwa yang dibutuhkan mungkin nilainya pun juga cukup tinggi. Kita mesti lihat. Nah, di PT mana, di perusahaan apa, dan bagaimana apa, sudah berapa lama dia bekerja. Sehingga dari sini saja kita sudah tahu risk profilingnya apa. Oh, dia butuh asuransi jiwa untuk dirinya, pasangannya dan anak-anaknya dan karyawannya. Oke. Kemudian dia butuh asuransi harta benda untuk rumah tinggal, untuk mobil, untuk PT-nya, untuk pabriknya, ya. Oke. Kemudian dia butuh apa? Dia butuh asuransi tanggung jawab hukum untuk pabriknya, untuk mobilnya, untuk pribadinya, ya. Jadi ini yang katakanlah terkait dengan risk profiling secara menyeluruh, ya. Yang mungkin belum pernah dilakukan oleh para pemasar ataupun agen asuransi, ya, ataupun broker, ya, broker lain, ya. Sehingga ini saya coba sampaikan. Jadi pelajaran ini saya akan coba sampaikan ataupun sebarluaskan juga kepada teman-teman juga di broker, karena saya percaya ini penting buat diketahui oleh semua orang terkait dengan risk profiling yang baik, ya, supaya kita tahu bahwa nasabah ini membutuhkan jenis risiko apa, ya. Oke. Tadi kemudian lagi risiko hartanya tersebut apa? Pabrik atau rumah tinggal, berada di daerah mana? Apakah di daerah banjir atau di daerah jalan raya umum, sehingga dia membutuhkan proteksi jaminan banjir dan jaminan huru hara, atau bagaimana, ya. Dari harta tersebut kita mesti memahami bagaimana ruang lingkup harta tersebut berada di sekitar mana, di lokasi mana. Kayak tadi misalnya saya sampaikan, kalau lokasinya di Kalimantan, maka kita tidak perlu menawarkan jaminan gempa bumi, ya. Tapi kalau dia di pinggir pantai, bisa saja kita sampaikan, Pak, Ibu, ini karena ada lempengan tektonik, kemudian Bapak punya pabrik ada di pinggir pantai, besar kemungkinan kalau misalnya ada terjadi gempa bumi, ya, tsunami akan timbul risikonya. Jadi kita tawarkan risiko gempa bumi dan tsunami. Sehingga apa? Kita mesti memahami betul, ya, mereka punya harta ada di mana, bagaimana itunya kondisinya, bagaimana situasi sekelilingnya, ya, supaya apa? Kita bisa memberikan penawaran ataupun mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini dari segi kebutuhan, ya, dari segi risiko. Kemudian, nah, mengapa saya coba sampaikan mengenai economic profiling, ya? Karena kita juga mesti memahami setiap orang kan pasti punya kemampuan ekonomi, tapi terbatas, ya. Tidak mungkin seseorang ataupun sebuah keluarga ataupun sebuah perusahaan punya kemampuan ekonomi yang tidak terbatas. Semuanya pasti terbatas. Sehingga apa? Sehingga kita mesti mengetahui mereka punya penghasilan, ya, mereka punya biaya hidup, mereka punya harta, sama mereka punya utang, ya. Sehingga apa? Sehingga tergambar berapa dana premi yang bisa dialokasikan untuk membayar polis premi daripada polis asuransi yang ingin dibeli, ya. Kalau katakanlah di ekonomiknya, mohon maaf, ya, kalau ekonomiknya dia punya penghasilan tidak tetap dan kemudian juga tidak memadai, ya. Katakanlah misalnya dia seorang supir Gojek, ya, punya penghasilan yang naik turun dan kemudian juga tidak besar juga, ya, tidak cukup memadai, apalagi dengan saat ini kondisi begitu banyak yang jumlah Gojek makin banyak, ya. Dulu pada waktu Grab pertama kali ada ataupun Uber pada waktu masih ada, saya ingat saya punya kawan yang berusia 60-an tahun, beliau ikut ambil bagian menjalani profesi Grab atau Uber, ya, Uber menjadi pengendara mobil, ya. Dan pada waktu itu beliau menyampaikan lumayan penghasilannya pada waktu itu, ya, bisa sekitar 3, 4, 5 juta, ya, bahkan lebih. Tetapi saat ini dengan jumlah
kendaraan makin banyak ya, makin banyak yang menjadi supir Grab ataupun supir Gokar dan segala macam ya. Kemudian juga dengan adanya pandemi sehingga mobilisasi masyarakat juga menurun ya, dan hasil penghasilan beliau berkurang drastis ya, sangat menurun dan tidak memadai. Nah, sehingga kita akan melihat ya, kepada siapa kita tawarkan program asuransi ini ya. Jangan sampai kita menawarkan kepada seseorang ataupun sebuah keluarga yang penghasilannya pas-pasan ya, yang penghasilannya bahkan untuk makan layak pun tidak cukup. Jangan ya, jangan. Sehingga apa? Kita mesti memahami bagaimana profiling ekonomik ini. Oh, target kita adalah mereka butuh asuransi dan mereka punya kemampuan yang cukup baik. Nah, jadi di sini yang katakanlah saya coba harapkan kita tidak menawarkan semua program asuransi yang kita miliki kepada semua orang, karena semua orang belum tentu punya kemampuan ekonomi yang mumpuni ya. Nah, kita lihat juga hartanya, berapa banyak hartanya yang ada. Oh, saya hartanya, saya mohon maaf, saya saat ini selama ini masih ngontrak ya, dan tidak punya rumah, bahkan motor pun masih masih kredit, masih nyicil. Nah, jadi hasil apa? Oh, dia tidak punya harta, kita tidak bisa menawarkan asuransi harta benda. Utangnya masih ada, utang motor kan itu. Mungkin juga masih punya utang lain. Nah, jadi saya ingin katakanlah kita memahami bagaimana economic profiling calon konsumen ataupun calon tertanggung yang kita mau coba sasar ataupun kita mau pasarkan ya, atau tawarkan asuransi ya. Jadi tidak semua orang mampu membeli asuransi ya, itu. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah mengenai knowledge ya, knowledge profiling ya. Jadi di sini kita akan coba lihat dia punya tingkat pendidikan ya, pemahaman dan pengalaman mereka terkait dengan polis asuransi dan investasi. Apakah selama ini kita punya calon konsumen ataupun tertanggung ini sudah pernah punya polis asuransi atau belum sama sekali? Bagaimana tingkat pendidikannya? Apakah SMA, D3, S1 ataupun S3? Nah, kita coba lihat ya. Nah, kadang-kadang banyak sekali di luar sana yang saya lihat banyak para pemasar dan agen asuransi yang menawarkan program-program asuransi yang begitu kompleks, saya sebut saja unit link, kepada masyarakat yang awam, yang tingkat pendidikannya tidak tinggi dan kemudian tidak pernah beli polis asuransi, ya, tidak pernah punya polis asuransi dan tidak tahu tuh jenis investasi apa. Selama ini mereka tidak pernah berinvestasi, ya. Nah, makanya saya sangat menyarankan kepada teman-teman di sana, luar sana, kalau katakanlah kalian mau jualan unit link, kalian harus pahami dulu siapa yang kalian sasar. Ya, jangan sampai kalian menyasar ataupun menargetkan orang-orang yang awam, tidak paham sama sekali, tingkat pendidikan mereka tidak terlampau tinggi, dan kemudian mereka tidak pernah punya polis asuransi, sehingga mereka tidak paham apa itu asuransi, dan bahkan mereka tidak punya sama sekali investasi. Mereka tawarkan unit link. Ini salah, ini keliru. Ya. Jadi kita sebagai pemasar, sebagai orang asuransi, harus betul-betul memahami siapa orang yang kita tawarkan. Karena asuransi adalah program yang baik, program yang mulia, membantu orang lain dalam kondisi yang susah ataupun mengalami musibah. Tapi jangan menawarkan atau menjual kepada semua orang. Ya, jangan sampai kita menjual program kita kepada orang yang keliru. Ini adalah kekeliruan yang kita lakukan dan tidak boleh terjadi kembali. Ya, kalau katakanlah kita menjual kepada orang awam yang tidak paham mengenai asuransi dan investasi, kita tawarkan unit link, ini adalah kesalahan kita dan harus kita punya tanggung jawab untuk membayar kembali mengembalikan. Ya, jangan sampai kita menjual unit link kepada pedagang di pasar, pengendara ojol, kemudian tukang warteg lah, ataupun pedagang keliling, asongan dan segala macam. Itu tidak pantas sekali. Ya, ini saya pikir ini suatu hal yang sangat-sangat clear dan tidak boleh terjadi lagi. Ya, jadi kita sebagai pemasar, sebagai orang asuransi, sebagai pelang asuransi, ya, sebagai agen asuransi atau siapapun, kita harus mampu melakukan ini. Dan saya berharap seorang pelang asuransi sudah mampu melakukan hal ini, risk economic and knowledge profiling, supaya tidak keliru kita menawarkan, menyampaikan program asuransi kepada kita punya calon tertanggung. Nah, itu sudah mengenai dengan risk economic and knowledge profiling. Bagaimana kita melakukannya? Tentu
Pertama kali kita bisa melakukan resurvey ataupun bisa dibalik interview ya. Kita mungkin sebelum resurvey kita bisa melakukan interview dulu. Kita coba ngomong, bicara ya, Pak, kami ingin melakukan pemetaan, kita ingin melakukan pengukuran kepada Bapak punya diri. Seperti saya sampaikan pada waktu yang lalu, kita sebagai broker, sebagai risk manager, kita harus seperti tukang jahit. Kita harus mengukur mereka punya lengan, mereka punya lingkar badan, mereka punya lingkar pinggang, panjang badan, ya. Kita harus mengukur semua badan mereka, tubuh mereka, ya, dan tanyakan, Bapak mau bikin baju ini untuk keperluan apa? Untuk keperluan pesta atau untuk keperluan santai, casual, atau untuk keperluan apa? Jadi kita tahu ya apa yang diinginkan. Oke, kemudian Bapak pilih warna polos atau warna motif, kotak-kotak atau kembang-kembang. Ya, jadi sebagai seorang pialang asuransi, ya kita harus paham dulu, ya. Kita bisa melakukan interview, tentunya dengan form yang kita gunakan. Berbagai macam form kita bisa lakukan, ya, entah form itu KYC form tadi menyangkut mengenai REK, ya, ataupun menyangkut SPPA ataupun SPAJ ataupun form yang lain, ya. Kita bisa lakukan itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan interview secara lengkap, ya, kita perlu mengetahui ini kan interview ini subjek, ya, dan mungkin ini objek. Tapi kalau pertanyaan survei, kita melakukan resurvey kemana? Ke tempat di mana objek tersebut berada. Kadang-kadang dia punya office-nya di Jakarta, tapi objeknya mungkin di Cikarang ataupun di Bandung. Kita melakukan resurvey. Nah, dari resurvey tersebut kita bisa mengetahui secara persis, ya, bagaimana risiko pabrik ini, ya, apa yang perlu kita desain, risiko apa yang dihadapi oleh konsumen, ya, semuanya kita lakukan pemetaan dan mapping, ya. Jadi tidak akan ada lagi yang katakanlah miss, ya, ada jenis risiko yang kita tidak tahu, kita mesti tahu semua setelah kita melakukan setelah kita melakukan interview dan melakukan survei, ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa meminta meminta dokumentasi dari si calon tetanggung ini. Misalnya dokumen company profile, kemudian laporan keuangan, juga mengenai layout pabrik, ya, kemudian juga mengenai calon-calon mereka punya customer ataupun supplier. Kita bisa minta ini semua, ya. Sehingga sehingga dari dokumen ataupun data ini kita jadi lebih tahu, ya, risiko apa yang dihadapi si konsumen ini, ya, kemudian bagaimana mereka punya ekonomik, bagaimana mereka punya knowledge, ya, sehingga kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya dengan cara tadi mendesain program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan si konsumen dan kondisi keuangan si konsumen, ya. Ini yang katakanlah kita bisa lakukan dengan cara tadi interview, survei, dan melalui dokumentasi daripada yang dimiliki oleh si klien. Nah, ini secara singkat ya, mengenai tadi underwriting, mengapa program harus melakukan underwriting tadi agar dapat mempercepat meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, ya. Nah, ini subjek yang kita interview ataupun kita underwriting, ya, verifikasi adalah subjeknya, adalah calon petanggungnya. Setelah katakanlah subjeknya, kita bisa melakukan underwriting terkait dengan objeknya, ya. Kita melakukan objeknya, setelah itu kita melakukan REK profiling, ya. Jadi risk economic and knowledge profiling, ya, ini yang harus kita lakukan. Ini betul-betul kita harus lakukan. Kalau ini kita salah melakukannya, maka kesalahan tersebut berada di pihak pemasar. Kalau katakanlah tadi penutupan asuransi melalui agen asuransi ataupun penutupan langsung kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi harus bertanggung jawab terkait dengan kesalahan dalam profiling ini, ya. Kemudian setelah katakanlah kita profiling, kita mungkin perlu melakukan resurvey, melakukan dengan interview dan dokumentasi. Setelah itu kita membuat program desain, ya, terkait dengan program asuransi yang dibutuhkan, ya. Setelah itu kita bisa memberikan penawaran, ya, yang terbaik kepada perusahaan asuransi, dan setelah disetujui kita bisa sampaikan kepada si konsumen. Jadi ini semua kita lakukan agar supaya kita punya pelayanan kepada si konsumen bisa berjalan dengan cepat, ya. Proses yang dilakukan underwriting oleh perusahaan asuransi pun juga berjalan dengan cepat, ya. Jadi pekerjaan underwriter di perusahaan asuransi sudah kita ambil alih. Makanya mengapa pialang asuransi berhak mendapatkan komisi, mendapatkan fee dari perusahaan asuransi. Kenapa? Karena kita sudah membantu mereka punya pekerjaan.
pekerjaan mereka menjadi jauh lebih ringan dengan proses underwriting yang telah kita lakukan, ya. Dan juga nanti pada waktu kadang kita menagih premi asuransi, perusahaan asuransi tidak perlu menagih, kita yang menagihkan kepada konsumen. Konsumen yang bayar kepada kita langsung teruskan kepada perusahaan asuransi. Makanya mengapa pialang asuransi berhak atas fee, ya, dari perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi telah banyak dibantu, diringankan pekerjaannya. Makanya mengapa kita pantas patut mendapatkan fee dari perusahaan asuransi. Jadi itu yang saya mau coba sampaikan terkait dengan underwriting yang kita lakukan di dalam perusahaan pialang, ya. Ini beberapa link yang kalian bisa dapatkan, ya, kalian bisa lihatkan, ya. Kemudian seperti biasa saya minta kalian punya summary atas kuliah pada pagi hari ini, ya, ringkasan, ya, dengan apa yang saya sampaikan barusan, ya, selama setengah jam lebih, ya, supaya kalian bikinkan ringkasan dan kumpulkan malam ini sebelum jam 24, ya. Kemudian tugas mandiri, ya, tugas mandiri kalian lengkapi dengan tadi link tadi, tambahkan lagi dan kalian kirimkan sebelum kuliah minggu depan, ya, minggu depan. Dan ini emailnya saya, dan kemudian saya mohon maaf minggu depan saya Jumat dan Sabtu saya ada tugas lain, sehingga nanti tatap muka yang ke-14 mengenai proses klaim di perusahaan pialang asuransi akan saya rekam, dan kalian nanti akan mendengarkan rekaman tersebut, ya, video Zoom, ya, di YouTube, ya, sehingga kalian seperti sama tugas ini kalian lakukan juga, ya, membuat ringkasan klaim sebelum jam 24 minggu depan tanggal 15, dan kemudian tugas mandiri. Dan UAS kalian tanggal 25, ya. UAS kalian tanggal 25 hari Senin jam 10 kalau tidak salah. Coba lihat daftarnya. Itu demikian saya punya penyampaian pada pagi hari ini. Bila mana kalian ada yang kalian mau tanyakan, silakan. Saya masih menunggu kalian. Apakah kalian punya pertanyaan? Halo, selamat pagi. Masih nyambung nggak kalian? Di sini saya lihat di kelas ini ada 17 anak, ya, 17 siswa, ya. Tapi di sini saya melihat ada 20 siswa. Jadi kemanakah 3 anak lagi? Anak hilang, kemana nih? Siapa yang tidak hadir? Anissa? 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 Halo? Anissa? Anissa Nur Octavini, Tiffany? Halo? Coba siapa ini? Caca? Oh, Caca ada kantor. Anissa lagi di kantor, ya. Oke. Siapa yang bisa buka mic? Delvi? Ya, hadir, Pak. Ya, Delvi, sebentar, Delvi. Saya minta bantuan kamu, ya. Di sini di Zoom punya peserta partisipan hanya ada 17 mahasiswa. Lihat, ya, betul, ya? Ya, betul, Pak. 17. Sementara di absensi ada 20 anak. Ya, berarti ada 3 anak yang tidak hadir di kelas. Ya, kalau tidak hadir di kelas berarti apa? Saya akan kurangi nilainya. Ya, saya akan catat, akan kurangi nilainya. Mungkin saya akan bantu kalian tetap hadir, tapi nilainya akan saya kurangi. Karena tidak tertib, ya, hanya absen tapi tidak masuk di kelas. Oke? Ya, Delvi, ya, Caca. Jadi catat, ya, anak 3 mahasiswa yang tidak hadir di kelas, ya, saya akan lihat di daftar absen. Siapa yang tidak hadir, saya akan kurangi nilainya pada waktu UAS nanti, ya. Oke, demikian dari saya. Bila mana kalian tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, tapi kalian akan mendengarkan Zoom saya, videonya, ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Sebentar. Jangan itu keluar dulu. Jangan keluar dulu, ya. Saya akan coba itu dulu sebentar. Saya akan print screen. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu lagi. Bentar. Oh iya, sudah, oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Saya sudah lihat, akan catat namanya dan saya akan lihat daftar absennya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.
Salam sehat. Sampai jumpa Pak. Ya Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pagi.